ini di sini aku mewakilin kakak Bene yang sebenarnya itu sebagai pengisi acara, tapi kebetulan yang bersangkutan itu sedang sakit ya. Doakan semoga kakak Bene cepat sembuh. Jadi nama aku itu Arif. Di sini aku sebagai SEO content writer sama juga sama kakak Bene. Di mana ya di Niaga Hoster dong ya pastinya. Oke, langsung aja kali ya. Malam hari ini sesuai judulnya kita akan membahas tips atau cara membuat blog yang menghasilkan cuan. Apa sih yang membuat kita kuat? Ya cuan dong ya. Oke, langsung aja. Yang kedua itu perkenalan, itu skip aja ya. Ya. Tadi kan udah. Yang berikutnya, nah itu apa itu blog? Oke. Tapi sebelumnya aku mau share dulu untuk malam hari ini itu kurang lebih akan ada 3 section. 3 section yang akan aku bahas. Yang pertama yaitu persiapan apa-apa aja sih yang mesti dilakuin sebelum bikin blog. Terus yang kedua itu cara optimasi. Nah, cara optimasi itu maksudnya itu cara memaksimalkan performa dari blog itu sendiri. Nah, gimana caranya blog itu performanya itu bisa meningkat baik dari segi kontennya atau dari segi hal-hal yang lain-lain. Terus yang ketiga itu tips atau langkah-langkah apa aja sih yang bisa kita lakuin itu biar blog kita itu bisa jadi profitable atau bisa menghasilkan uang, menghasilkan duit lah ibaratnya. Oke, yang pertama itu pengertian blog dulu kali ya. Blog itu adalah kayak semacam gabungan dari web dan log, yaitu intinya semacam catatan atau diary gitu kan ya. Tapi disimpannya itu nggak di buku diary, tapi di website di internet. Yang pada akhirnya karena ditaruh di internet kan bisa diakses banyak orang. Nah, cuman kalau catatan atau diary itu kan biasanya kayak cuman berbentuk tulisan. Nah, blog itu emang ada bentuk tulisannya kan, tapi kita juga bisa nambah-nambahin hal lain kayak misal foto atau video atau yang lain-lain, pokoknya media-media audio visual gitulah ya. Nah, sama kalau semacam kayak diary itu kan ibaratnya isinya kan kayak tulisan random sehari-hari gitu kan, semacam catatan harian lah ya. Nah, kalau blog itu kayak lebih ada niche atau topik atau tema yang lebih spesifik gitulah. Nah, perkara niche itu nanti bakal aku jelasin sendiri sih, ada pembahasannya sendiri. Udah untuk pengertian kita lanjut ke yang kedua aja sih. Oh, ini masih ada lagi ya. Ya intinya sama sih. Blog itu adalah semacam website yang berisi konten-konten dari niche tertentu gitu. Nah, yang berikutnya itu wawasan manfaat blogging. Nah, yang pertama itu mungkin kayak apa ya? Mungkin dari teman-teman kayak pikirnya bikin blog itu cuma buat menghasilkan duit aja ya. Maksudnya kayak kita bisa dapat endorsan atau bisa bisa masang AdSense kayak gitu-gitu. Nah, padahal ada manfaat-manfaat yang lain juga nih, teman-teman. Nah, manfaatnya itu kurang lebih bisa dibagi dua lah ya, manfaat secara material, manfaat yang kita bisa dapat profit itu, sama manfaat yang non material. Yuk kita bedah satu-satu yuk. Ada 6 kan itu. Nah, yang pertama itu menambah wawasan. Ini tuh bener banget, ini aku ngerasain sendiri ya. Misal kayak kita mau nulis suatu topik atau suatu tema blog gitu kan, otomatis kita mesti nguasain topiknya, nguasain materinya lah. Nah, cara menguasainya itu gimana ya? Kita mesti kayak semacam riset atau baca-baca buku atau kayak semacam baca-baca dari sumber-sumber lain yang terpercaya di internet, di website lain. Intinya kita belajar dulu lah, kita persiapan dulu. Nah, tujuannya biar apa? Tujuannya itu biar hasil tulisan kita itu bagus dan isinya itu kayak semacam kredibel atau valid. Ibaratnya kayak nggak ngaco gitulah isi tulisannya. Terus yang kedua itu melepas stres. Nah, ini tuh sebenarnya kayak apa ya? Kayak preferensi masing-masing sih, tapi menurut aku pribadi sih nulis itu kayak semacam cara. Maksudnya biar kita itu nggak capek sama kerjaan, sama kehidupan. Ibaratnya kayak segala unek-unek yang ada di kepala itu dituangkan, dilepasin dalam bentuk tulisan gitu. Terus yang ketiga sama keempat itu kan agak mirip-mirip ya. Jadi kayak ibaratnya kita punya blog nih. Itu sama aja kita kayak sedang membangun branding diri sendiri. Jadi kalau ada orang yang akses blog kita itu, dia itu jadi tahu nih, oh si A itu dia itu punya blog, dia itu blogger, dia itu expert di bidang A, di bidang B, di bidang C. Misal kayak dia biasa nulis artikel-artikel tentang traveling, tentang teknologi. Jadi kan kayak dia itu expert di bidang yang kayak gitu-gitu.
Nah, terus setelah sambungannya itu sama yang poin 5 itu yang networking. Akhirnya kan kita punya networking ya, maksudnya kayak kita mengenal banyak orang. Kita jadi kenal banyak teman-teman online yang sesama blogger yang kayak kita membahas topik-topik yang pertama, misal kita kayak blogger yang membahas tentang traveling. Nah, akhirnya kita kenal sama orang-orang lain juga, sama blogger-blogger lain juga yang juga membahas tentang traveling. Nah, akhirnya peluang kita untuk dikenal itu juga makin besar dong ya. Terus yang terakhir masih nyambung, nah dari manfaat sebelumnya itu akhirnya kita bisa ngasilin duit dari blog. Contohnya nih, contohnya kita bisa diundang ke event yang membahas tentang topik-topik yang ada kaitannya sama kita nulis. Contohnya kayak semacam beauty blogger yang membahas tentang make up, tentang skincare kayak gitu-gitu kan sering banget diundang ke acara-acara kayak workshop make up kayak semacam itu kan, jadi pembicara event atau webinar semacam itu. Nah, terus kita juga dapat endorsan, terus dapat dari AdSense juga, macam-macam lah. Nanti pokoknya ada penjelasannya sendiri. Nah, terus lanjut ke slide selanjutnya, yaitu gimana sih cara bikin blog kita itu ngasilin duit. Nah, kurang lebihnya itu bakal ada 1, 2, 3 cara. Kita bahas satu-satu, Leo. Yang pertama itu tentu aja memperbanyak jam terbang menulis, mengasah keterampilan menulis. Jadi nih, semakin sering kita nulis, maka kita itu akan semakin bagus kualitas kontennya. Kualitas tulisan kita juga akan makin bagus. Mungkin memang pas awal-awal itu kayak tulisan kita mungkin biasa-biasa aja kali ya. Tapi percaya deh, makin lama itu kita itu kayak kepikiran. Jadi kayak gimana sih biar tulisan kita itu jadi makin bagus. Jadi kayak biar apa ya, kayak semacam cek-cek informasi atau semacam membaca referensi, cara-cara biar meningkatkan kualitas tulisan kita. Jadi ibaratnya semakin lama kita semakin improve gitulah ya. Terus yang kedua itu ya yang sebenarnya mirip-mirip mengasah kualitas konten. Intinya semakin kita nulis itu semakin banyak jenis tulisan yang kita kerjain, biarpun emang namanya blog itu punya topik tertentu, tapi jenis-jenis tulisannya itu kan ada bermacam-macam ya. Nah, nggak hanya itu semakin banyak juga skill-skill di luar blog, maksudnya skill-skill yang masih berhubungan sama blog yang kita pelajarin. Misalnya nih, awal-awal kan kita cuma nulis doang ya, kayak nulis artikel, nulis konten blog gitu. Nah, makin lama kan kayak mungkin ditambahin gambar kali ya, ditambahin gambar apa gitu biar tambah menarik. Akhirnya kita kayak belajar foto atau belajar editing foto biar fotonya itu tambah cakep. Terus kayak semacam kita pengen blognya itu banyak yang ngunjungin. Jadi kita belajar SEO biar blog kita itu dapat ranking di Google, berada di posisi teratas di Google lah. Intinya kayak blog itu membuka banyak jalan ke skill-skill yang lain sih. Terus yang berikutnya itu yang ketiga itu mempelajari hal-hal teknis seputar blog. Nah, hal-hal teknis ini secara umum aku bagi menjadi beberapa. Yang pertama itu desain dan tampilan. Intinya itu tampilan blognya itu kayak semacam rapi lah, nggak usah yang terlalu heboh-heboh, itu nggak apa-apa. Yang penting layoutnya itu rapi, tulisannya itu kebaca, warna-warnanya juga yang nggak netral, nggak yang terlalu mencolok, itulah. Ini semua bisa diatasi sih sebenarnya pakai tema atau template gitu-gitu. Di WordPress juga intinya banyak sih. Yang pertama itu kan tadi tampilan ya, yang kedua itu kecepatan. Nah, intinya itu optimasi yang kedua itu gimana caranya biar blog kita itu nggak lemot ketika diakses pengunjung. Nah, ini kan kayak malas juga kan kalau kita membuka blog orang tapi kok loading mulu, muter-muter mulu kan, mending close, mending buka blog yang lain gitu kan. Nah, yang ketiga itu masih nyambung sama kecepatan, yaitu keamanan. Selain blog kita itu jadi lebih cepat, kita juga mesti memastikan akses ke blog kita itu juga aman. Nah, ini sih tips paling manjurnya itu paling dipasang SSL. Jadi kayak mungkin teman-teman bisa ngecek website atau blog apapun yang ada ikon gembok di address bar-nya, di apa ya namanya, di sebelah URL-nya itu. Nah, itu pasti dia udah pakai SSL. Nah, SSL ini pakai yang gratisan juga nggak masalah sih menurutku.
Terus yang keempat itu optimasi SEO, seperti yang udah aku singgung tadi. Jadi intinya biar blog atau konten yang kita bikin itu ada hasilnya, ada meroket lah di hasil pencarian Google. Soalnya semakin tinggi ranking konten kita di pencarian Google, itu kemungkinan dapetin traffic, dapetin pengunjung itu bisa semakin tinggi, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada 8 cara. 1, 2, 3, 4, 8 cara atau step bikin blog yang berkualitas. Nah, kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama itu pilih niche. Niche itu apa sih? Niche itu intinya semacam tema atau topik utama dari blog. Misalnya kayak traveling, atau masak-masakan, atau kuliner, atau gadget, dan lain sebagainya. Intinya banyak lah. Terus ada yang pernah nanya nih di salah satu event, kenapa sih kita mesti nentuin niche atau nentuin tema? Kan bisa gitu kayak nulis hal-hal random gitu. Namanya juga blog pribadi ya kan. Kalau jawabanku sih ya, nentuin niche itu tetap perlu, tetap ada tujuannya. Nah, tujuannya itu intinya biar blog kita itu dikenal ahli di suatu bidang. Intinya kita itu biar dikenal ahli di suatu topik tertentu. Jadi orang-orang itu kalau misal kita membahas tentang blog masak-masakan ya, kita nulis tentang blog kuliner atau masak-masakan. Jadi kalau ada orang ngecek tentang resep memasak apa gitu, mampirnya ke blog kita lah ya, nggak ke blog lain. Nah, makin banyak orang yang berpikiran kayak gitu, makin banyak orang yang nganggap kita expert di bidang tertentu, itu secara tidak langsung itu traffic blog kita itu akan makin naik, teman-teman. Nah, kalau trafficnya banyak, itu otomatis blog kita itu lebih mudah dimonetize atau lebih mudah dipasang iklan atau dapat endorsement sesuai dengan topik yang kita itu angkat, topik yang kita tulis lah. Terus yang berikutnya nentuin niche blog itu gimana sih? Nentuin tema. Ini tuh sebenarnya gampang, yaitu cari satu topik yang kita itu benar-benar kuasain. Nah, kalau misalnya aku tuh passionate sama nyambung banget sama hal-hal yang sifatnya itu sama teknologi. Nah, kalau teman-teman itu passionnya di mana, pasti teman-teman sendiri yang bisa jawab kan. Terus suka ada yang bilang nih, kenapa sih kita mesti milih niche tertentu? Padahal kan kita bisa gitu milih topik yang lagi hits, yang lagi booming sekarang ini, biar cepat dapat traffic kan. Sebenarnya sih itu ada pro kontra ya. Maksudnya menurutku pribadi itu tuh kayak opsional sih. Soalnya yang pertama nih, biarpun topik tersebut itu lagi hits, tapi kalau kita nggak nguasain topiknya, itu pas nulis kerasa banget sih. Kerasa banget kalau kita itu nggak nyaman. Terus pada akhirnya bikin kualitas konten kita itu jadi kayak apa adanya gitu sih. Nah, yang kedua, aku tuh percaya banget kalau setiap orang, setiap topik itu bakal ada audiensnya masing-masing, bakal ada peminatnya masing-masing lah. Jadi menurutku percaya aja sih, pilih satu niche aja sih. Yang berikutnya itu, nah ini tuh ada beberapa contoh yang teman-teman bisa jadiin inspirasi. Nah, yang pertama itu The Naked Traveler, itu blog yang membahas tentang traveling gitulah ya. Terus yang berikutnya, nah sesuai gambarnya itu blog yang membahas tentang masak-masakan, tentang resep itu. Ini blog luar sih. Terus yang berikutnya ada blognya Mbak Gita Savitri. Nah, kalau dia itu lebih membahas tentang apa ya, kayak opini dia tentang isu-isu yang lagi hits, yang lagi apa ya, yang lagi opini dia mengenai isu-isu sosial gitu-gitulah. Terus ada lagi ini yang beberapa kayak semacam fotografi atau traveling juga. Terus ada juga nih blognya Bapak Agus Mulyadi, itu juga dia membahas tentang opini-opini dia. Nah, yang berikutnya ini memilih platform. Terus menurutku sih yang 3 bawah itu bisa di-skip aja ya. Maksudnya kayak Medium itu kan emang udah banyak yang bikin, tapi di sini memang belum begitu populer, jadi aman lah. Kita bisa fokus ke yang atas dulu. Terus yang LinkedIn juga sebenarnya itu kan kayak platform media sosial ya, bukan pure buat blog, jadi bisa di-skip dulu. Terus kalau YouTube juga tetap vlog, tapi kan kontennya dalam bentuk video, jadi kita fokus ke yang atas saja deh, yang 3 teratas saja. Nah,
Kalau di antara ketiganya aku disuruh milih, ya tentu aja milih yang wordpress.org, bukan yang com ya, yang org. Ya emang di antara keduanya, di antara ketiganya yang wordpress.org itu yang berbayar sih. Yang wordpress.com sama Blogger atau Blogspot itu gratis. Nah, cuman karena berbayar ya fitur-fiturnya otomatis itu lebih lengkap, teman-teman. Semacam apa ya? Pokoknya fitur kuncinya itu ada banyak tema dan plugin buat maksimalin performa atau fitur-fitur blog. Nah, kalau WordPress.com dan Blogger.com itu kan gratis, tapi fiturnya itu menurutku terbatas banget. Lanjut, seumpama kita milih WordPress.org lah ya. Nah, kita itu butuh dua hal, teman-teman. Yang pertama itu hosting, yang kedua itu domain. Nah, kalau domain itu, ini mau aku membahas agak lebih detail ya. Maksudnya domain itu kan beli itu cuma bisa sekali ya. Domain itu akhirnya kita sendiri itu mesti benar-benar dipikirin nama domain yang bagus. Karena kalau udah beli itu nggak bisa diedit lagi, kecuali kalau kita beli baru. Berikutnya ada beberapa tips memilih domain. Nah, ini beberapa ilustrasi ya. Satu tim bukan beberapa. Satu ilustrasi tentang domain dan hosting. Nah, ini cara memilih nama blog atau domain biar brandingnya itu kuat. Ada beberapa itu bisa teman-teman baca sendiri. Paling kalau dari aku itu, yang pertama itu usahain nama domain itu gampang dieja, nggak terlalu panjang lah. Maksimal menurutku itu 63 karakter. 63 itu termasuk .com-nya ya, maksudnya kayak apa ekstensi di belakangnya itu. Terus berikutnya nggak usah pakai angka atau tanda penghubung. Misalnya contohnya blognya Mbak Gita Saf itu pakai Gita strip Saf itu nggak usah, atau Gita Saf 1 itu nggak perlu. Nah, terus kalau pakai nama pribadi juga menurutku sih boleh ya, tapi usahain jangan terlalu panjang dan jangan yang pasaran gitu. Misalnya contohnya kayak blognya Mbak Gita ini, namanya kan Gita Savitri Devi. Nah, dia itu disingkat jadi Gita Saf doang, itu kan kayak malah jadi istilah baru yang lebih unik gitu kan ya. Terus kalau mau pakai nama brand sendiri atau pakai nama kayak tadi yang tadi contoh itu The Naked Traveler itu juga boleh sih. Nggak masalah sih menurutku. Terus habis milih nama domain, tentu aja milih hostingnya kan ya. Nah, kebetulan nih di Niaga Hoster itu di antara beberapa paket itu ada dua paket khusus hosting. Paket khusus hosting buat blog, buat WordPress, teman-teman. Ada yang WordPress hosting sama ada yang simple WordPress. Nah, bedanya itu apa? Kalau WordPress hosting itu lebih ditujukan yang mereka-mereka yang udah expert, teman-teman. Ibaratnya kayak udah paham masalah perhostingan. Nah, kalau simple WordPress itu lebih buat yang masih pemula atau orang-orang yang ibaratnya nggak pengen ribet ngurusin hal-hal teknis kayak hosting segala macam. Itu tuh lebih cocok pakai simple WordPress. Terus simple WordPress itu ada tiga paket berbeda, teman-teman, yang bisa teman-teman pilih. Nah, karena malam ini itu temanya blog, jadi teman-teman bisa pilih yang paket blog ini aja sih. Nah, selanjutnya ya memilih domain. Maksudnya itu memilih ekstensi domain. Nah, kalau buat blog pribadi itu menurutku antara .com atau .id, bukan .co.id ya, .id tok. Menurutku keduanya sih sama bagusnya. Cuman kalau .com itu di Niaga Hoster itu kita ngasih gratis. Jadi kalau teman-teman beli paket hosting, termasuk paket yang simple WordPress tadi, itu udah nggak perlu beli domain .com lagi. Udah dibonusin lah ibaratnya. Kita tinggal milih namanya. Nah, kalau domain.id itu beda, teman-teman. Jadi kayak kita itu perlu membayar lagi lah ibaratnya. Oh ya, sedikit pesan nih, teman-teman udah tahu belum kalau per 1 April nanti, per 1 April 22 nanti, harga domain.id naik, jadi aku lupa sih berapa, pokoknya sekitar 300.000. Jadi kalau teman-teman mau beli domain.id atau perpanjang domain.id, mendingan beli sekarang juga, buruan, cepetan sebelum harganya naik. Nah, belinya itu bisa di Niaga Hoster, cari aja di menu yang di atas itu, domain itu ada. Oke, balik lagi. Bagian berikutnya yaitu kita atur atau setup WordPress-nya dulu. Nah, pertama pas bikin WordPress kita bayar dulu kan ya. Ya kali nggak bayar. Nah, ini tuh screenshot-nya ceritanya itu kita sekalian beli SSL berbayar.
yaitu Komodo SSL. Nah, tapi kalau teman-teman mau pakai yang gratisan juga nggak apa-apa banget sih. Kalau yang gratisan itu malah udah dibonusin dari Niaga Hosternya. Jadi itu juga nggak apa-apa banget kok, aman-aman aja. Terus yang berikutnya itu adalah mendekor atau merias blog. Ibaratnya kayak bikin tampilan blognya itu menarik. Di WordPress itu ada banyak banget tema sesuai preferensi teman-teman mau pilih yang model kayak gimana. Nah, temanya itu banyak yang gemes-gemes itu kan, banyak yang menarik itu, tapi tetap powerful teman-teman. Terus kalau ditanya yang bagus itu yang mana, sebenarnya yang sekarang-sekarang itu udah bagus sih, udah maksudnya dari tampilan juga udah oke, dari SEO juga udah oke, intinya semuanya aman-aman aja sih. Terus setelah mendekor blog, bikin blog postnya dong, bikin artikelnya. Nah, ini kebetulan itu screenshotan tampilan editor klasik teman-teman. Editor klasik itu ibaratnya kayak tampilan editor yang lama gitu. Tapi kalau teman-teman pakai WordPress versi terbaru sekitar 5.8 atau 5.9 itu tampilannya udah nggak pakai yang kayak gini, pakainya itu yang blog editor. Sebenarnya sih menurutku itu sama-sama gampang ya. Terus kalau di sini itu ada fitur web stories. Sebenarnya fitur ini itu kayak semacam bikin IG story atau status WhatsApp gitu-gitu. Nah, cuman fitur ini tuh emang jarang dipakai sih. Sama harus install plugin tambahan. Jadi menurutku sih nggak gitu penting sih, nggak gitu ngaruh. Nah, ini contoh salah satu blog yang udah didekor tipis-tipis lah ya. Kontennya sih belum, masih pakai lorem ipsum default gitu. Nah, ini tuh salah satu tema namanya itu ASHE, ASHE. Nanti teman-teman bisa cari sendiri sih di repository WordPress-nya. Menurutku ini temanya juga cakep dan simpel dan bisa ngotak-atik mode. Jadi kayak mode siang sama mode malam. Ini sih ada di sini. Lanjut berikutnya apa ya? Oh, jenis artikel blog teman-teman. Ada listicle, terus ada tutorial, terus ada dummy, terus ada insight. Yuk kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama itu listicle ya. Sesuai namanya listicle ini berbentuk list, berbentuk daftar lah ya. Contohnya itu kalau mungkin buat konten-konten atau blog tentang membahas traveling itu semacam kayak 10 tempat wisata anti mainstream di Jogja, atau yang teknologi itu 5 HP Samsung dengan kamera terbagus, semacam itu. Nah, di tiap blog atau tiap website itu pasti banyak banget nemuin konten-konten yang bentuknya listicle, atau gampangnya di Niaga Hoster itu banyak banget konten-konten blog yang bentuknya itu listicle. Nah, terus yang kedua itu tutorial atau life hack. Nah, tutorial ini semacam artikel-artikel yang ngajak pembacanya itu ikut mempraktikkan sesuatu, teman-teman. Contohnya kayak cara membuat website dengan WordPress, atau tutorial makeup ala idol Korea, atau cara mengatasi HP Xiaomi yang lemot. Nah, itu kan tujuannya buat ngajak orang-orang yang baca itu juga ngikutin kan, juga mempraktekin gitu. Terus yang ketiga itu ada dummy. Dummy itu semacam kayak overview atau ngasih penjelasan di suatu topik. Fungsinya itu ngasih edukasi atau ngasih informasi ke pembaca. Misalnya kayak apa sih yang dimaksud dengan Google Analytics, atau yang lagi hits itu apa sih yang dimaksud dengan NFT, jenis-jenisnya apa. Nah, semacam itulah biasanya. Di Niaga Hoster juga ada sih beberapa artikel model kayak gitu kalau teman-teman pengen lihat gambarannya. Terakhir itu insight. Insight itu kayak artikel yang mengulas suatu tema atau fenomena itu secara mendalam. Nah, tema itu diperkuat sama yang namanya data atau study gitu. Misalnya kayak prediksi tren bisnis online 2022 atau tren desain website di masa depan. Jenis artikel ini sebenarnya opsional sih, terutama buat blog yang menurutku masih merintis, masih awal-awal. Menurutku fokus di dua yang paling atas ini, listicle sama tutorial. Soalnya dua konten itu menurutku yang paling gampang proses produksinya dan paling gampang menarik minat pengunjung. Terus berikutnya ada struktur konten. Ada title, ada introduction, ada body, dan ada wrapping up. Nah, ini sebenarnya umum lah ya. Yang pertama itu ada title atau judul.
Nah, kalau judul itu mungkin udah teman-teman lihat kali ya, yang kayak semacam judul artikel blog kayak gitu-gitu. Intinya umum lah ya. Terus setelah itu ada paragraf pertama atau isinya itu semacam introduction, mengenalin artikel ini itu mau membahas tentang apa. Terus yang kedua itu body atau isi, jadi intinya dia itu kayak semacam membahas bahasan utamanya sih. Terus yang terakhir closing atau penutup atau wrapping up atau kesimpulan lah. Yang berikutnya apa ya? Oh, cara menulis blog. Jadi ada 3 yaitu value, content delivery, dan media. Nah, kita bahas yang pertama dulu deh ya, value. Value itu apa sih? Jadi value itu ada 3 poin utama. Yang pertama itu target audience. Nah, cuman karena tadi pas di awal itu kita udah nentuin niche atau nentuin topik, jadi ya ini ibaratnya nggak terlalu diituin sih. Misalnya kayak kayak kita memilih topik tentang kuliner atau masak-masakan. Nah, yang bakalan ngakses blog kita itu juga bakalan orang-orang yang hobi kulineran atau suka masak-masakan gitu, teman-teman. Terus yang berikutnya itu mencari topik yang dibutuhkan pembaca. Ini juga sebenarnya kan kayak kita kan ibaratnya bikin blog pribadi ya. Misal kayak isinya soal review atau catatan perjalanan traveling gitu-gitu. Kalau misal tentang blog traveling. Nah, itu kan berarti berdasarkan pengalaman kita pribadi lah ya. Cuman kalau lagi nggak ada ide mau nulis apa, kita kan kadang sering mengalami kayak gitu ya. Kayak tiba-tiba bingung mau nulis topik apa gitu. Saranku sih teman-teman bisa mampir ke blog atau website lain yang masih sejenis topiknya. Misal teman-teman bahas teknologi ya, mampir ke website-website atau blog yang juga membahas teknologi. Nah, dari situ kan kita dapat tuh ide baru mau nulis apa. Tapi ini bukan plagiat ya, maksudnya kayak bukan nyontek terang-terangan, maksudnya kayak ide topiknya sama, tapi artikelnya tetap berbeda gitu. Terus yang berikutnya itu membuat riset dan outline. Kalau kita pas bikin artikel itu otomatis kan kita ngumpulin bahan-bahannya dulu kan ya, ibaratnya ngumpulin apa-apa aja yang mau dibahas. Nah, apa-apa aja yang mau dibahas itu referensinya itu dari mana? Dari website lain, dari buku, dari mana gitu. Nah, itu di list teman-teman, dibikin poin-poin. Nah, misal aku mau bahas nih cara membuat website dengan WordPress. Nah, nanti poin yang mau dibahas itu apa-apa aja, misalnya kayak WordPress itu apa, terus kemudian cara membuat website dengan WordPress itu persiapannya apa aja, langkah-langkahnya apa aja, gitu-gitu sih. Yang berikutnya itu content delivery. Content delivery ini ada beberapa. Yang pertama itu gunain kalimat dengan struktur inverted pyramid atau umum khusus. Gampangnya ini tuh kayak bagian awal-awal itu sebisa mungkin kita nggak terlalu banyak membombardir pembaca dengan informasi. Awal-awal kita itu kayak jelasin yang umum-umum dulu lah. Ibaratnya kayak tadi cara membuat blog dengan WordPress. Nah, kita jelasin dulu pengertian blog. Terus sampai bawah-bawah itu baru kita jelasin informasi yang lebih teknis, lebih spesifik gitu. Jadi ibaratnya kayak pembaca itu diberi persiapan, diberi pemanasan gitulah. Yang berikutnya itu adalah menerapkan teknik copywriting AIDA. Nah, AIDA itu singkatan dari A-nya itu attention atau menarik perhatian pembaca. Nah, yang kedua itu interest, I-nya itu interest, membahas permasalahan atau apa sih yang diinginkan oleh pembaca itu. Yang ketiga itu desire, yaitu menawarkan solusi yaitu berupa konten yang mau teman-teman itu bahas. Yang terakhir itu action. Action itu intinya mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Misalnya kayak artikel tutorial itu kan kayak kita ngajak pembaca untuk mempraktikkan hal yang sama gitu kan. Nah, yang berikutnya itu menulis dengan bahasa konversasional atau bahasa yang kayak santai, bahasa yang kayak ngajak ngobrol gitu. Nah, menurutku sih ini tuh kayak sering-sering melibatkan pembaca itu di konten. Contohnya kayak nyebut
Anda atau kalian atau teman-teman semacam itu. Intinya itu jangan kayak kita nulis aku atau saya, tapi sering melibatkan pembaca di artikel semacam itulah. Intinya itu biar nggak kaku-kaku amat lah hasil tulisan kita, tapi juga nggak yang terlalu alay gitu. Contoh paling gampang mungkin teman-teman bisa cek blog, cek style penulisan di blognya Niaga Hoster. Itu kan kayak di tengah-tengah tuh, kaku enggak, tapi alay juga enggak. Terus yang berikutnya itu SEO konten. Nah, ini itu kayak apa ya, biar seperti yang udah aku jelasin tadi, itu biar konten yang teman-teman bikin itu bisa meroket di hasil pencarian Google. Yang terakhir itu media, ini sih menurutku sih kayak aman lah ya. Yang pertama itu buat platform yang nyaman untuk dijelajahi. Nah, tadi kan kita udah pakai WordPress tuh, ya gampang lah ya, temanya itu banyak, maksudnya gampang diotak-atik juga, bisa di-customize gitu. Nah, terus hostingnya itu kita bisa pakai Niaga Hoster. Jadi biar websitenya itu nggak lemot ketika diakses pengunjung. Terus yang berikutnya itu tampilan blog juga harus oke. Tampilan artikelnya juga pastiin semua gambarnya itu muncul. Nah, jangan ada kata-kata yang typo. Kan kadang sering tuh kita nemuin di website atau di blog itu ada kata-kata yang kayak salah tulis atau typo gitu-gitu. Intinya kayak dibikin seperfect mungkin. Terus masih berlanjut, masukin gambar atau video, foto atau gambar pendukung yang bagus. Nah, ini tuh juga termasuk teman-teman, ibaratnya gambarnya itu harus bagus, tapi jangan terlalu gede teman-teman, nanti malah bikin lemot, tapi jangan kekecilan juga, malah bikin blur. Jadi kayak di tengah-tengah gitulah ukurannya. Kalau menurutku sih ukuran gambar yang buat di-upload di blog itu maksimal ya sekitar 100 KB lah ya. Nah, yang berikutnya itu jangan lupa setelah konten yang teman-teman bikin itu dipromoin di sana-sini. Bisa tuh di sosmed, di IG Story atau status WA, terus bisa juga di forum atau di grup kayak Telegram gitu juga monggo. Oke, yang section berikutnya itu cara panen cuan dari blog. Ada dua sih profit yang bisa teman-teman dapetin dari blog, yaitu non-accountable sama accountable. Oke, kita bahas yang non-accountable dulu lah ya. Ibaratnya sih ini tuh kayak manfaat-manfaat blog, sebagian besar manfaat-manfaat blog yang udah tadi dibahas teman-teman. Nah, ini tuh teman-teman ibaratnya bisa nambah ilmu, belajar disiplin, terus konsisten ketika nulis dan macam-macam, ketika ngerawat blognya juga, dan ini tuh bisa kayak sebagai branding, terus dianggap expert gitu-gitu. Siapa tahu kan kayak di masa depan itu kita bakal sering diundang sebagai pemateri event gitu-gitu karena udah dianggap expert di suatu topik. Nah, dan yang terakhir itu juga kita bisa happy lah ya, karena achievement yang tadi itu dicapai, kita juga dari blog itu bisa nambah skill, bisa nambah pengalaman, terus akhirnya bisa dianggap expert, dianggap master gitu-gitu, kan seneng lah ya. Terus, nah yang kedua itu countable atau manfaat yang bisa dinilai jumlahnya. Ada beberapa sih ini. Yang pertama itu pasang AdSense, terus berikutnya itu afiliasi, yang berikutnya itu endorsement, terus yang berikutnya juga ada freelance, terus yang terakhir itu bisa menjual produk. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama itu AdSense. Nah, kita itu bisa memasang iklan. Ini mungkin teman-teman udah agak familiar lah ya. Nah, selain tips-tips yang ada di layar ini, mungkin saran dari aku pribadi yang mesti diperhatiin kalau mau pasang AdSense itu, yang pertama, jangan buru-buru pasang AdSense. Mending menurutku nunggu minimal ya 1 tahun lah, atau mungkin kalau nggak yang sabar banget itu 7 atau 8 bulan sebelum kita itu masang AdSense di blog. Soalnya kenapa? Kita itu mesti nunggu kontennya itu banyak dulu sambil kita itu berlatih biar jadi konsisten buat merawat blog gitu. Terus sama yang kedua itu menurutku sih tolong kalau
memasang AdSense itu yang wajar ya, maksudnya kayak jangan kebanyakan atau sampai pop up atau sampai malah nutupin konten yang gitu-gitu. Tahu kan ada beberapa jenis website atau blog yang lebih banyak iklannya daripada kontennya. Nah, itu menurutku jangan ditiru ya, sewajarnya aja. Sama pastiin iklan yang kalian pasang itu sama isi blognya itu nyambung. Di AdSense kalau nggak salah ada tuh opsi atau pengaturan iklan-iklan jenis apa aja yang mau ditampilin. Nah, berikut ada contoh iklan yang menurutku masih masuk akal tampilannya. Nggak mengganggu lah, karena cuma ditampilin di sidebar gitu. Berikutnya itu afiliasi. Afiliasi itu kayak apa ya? Kayak semacam kita itu mempromoin layanan atau produk milik orang lain atau milik pihak lain gitu. Nah, nantinya kita itu bakal dapat komisi kalau ada orang yang beli produk tersebut lewat kita ibaratnya. Tipsnya sih kurang lebih sama yang kayak dijelasin di sini sih. Terus kalau tips affiliate buat blog itu sebenarnya sama kayak bikin artikel blog pada umumnya. Cuman ada beberapa part mungkin di akhir atau terserah di bagian mananya itu kasih link menuju layanan yang lagi kita promoin, yang lagi ikut program affiliate itulah. Nah, ini contohnya ada satu blog yang lagi ikut program affiliate dari Niaga Hoster. Terus dia promoin Niaga Hoster gitu kan. Jadi kayak ada semacam link gitu buat mengunjungi Niaga Hoster. Nah, nantinya kalau ada orang yang berlangganan hosting di Niaga Hoster, si blog itu bakal dapat komisi. Yang berikutnya itu endorsement. Ini sebenarnya sih nggak perlu yang dijelasin ya. Mungkin teman-teman udah familiar sama konsep endorsement ini. Ibaratnya kayak influencer dapat endorsean ini, sekali endorse sekian juta, bla bla bla. Paling yang jadi notes buat aku itu semuanya itu nggak instan ya. Maksudnya kayak influencer atau blogger atau apa gitu, tahu-tahu dapat endorse itu enggak ya. Maksudnya kayak mereka ngedapetin itu semua itu nggak instan. Jadi kita juga kalau pengen sukses seperti mereka itu kita mesti konsisten dulu di platform yang kita pakai. Nah, kalau di sini kan ibaratnya di blog ya, jadi kita mesti konsisten gitu nulisnya sampai blog kita berkembang, sampai sukses, sampai banyak yang kenal, sampai pada akhirnya ada brand yang mau endorse gitu. Nah, contohnya ada mbak-mbak beauty blogger yang satu ini, jadi dia itu kayak di endorse satu skincare atau apa gitu, pokoknya seingatku harganya lumayan mahal. Jadi yang jelas tapi Mbak itu nggak mungkin mendapatkan semuanya itu dengan instan ya. Pasti pas awal-awal dia juga ketika mereview produk-produk yang tentang beauty-beauty gitu, pasti kayak modal beli produk sendiri, nyobain sendiri gitu-gitu, sampai akhirnya blognya itu berkembang dan dia bisa nerima endorsean dari brand-brand terkemuka. Terus berikutnya itu freelance atau pekerja lepasan. Ini sedikit cerita ya. Jadi sebelum aku di Niaga Hoster itu, aku sebelumnya itu freelance. Nah, di situ kan jelaskan keahlian yang Anda tawarkan sama tentukan niche sesuai skill Anda. Nah, keahlianku kan lebih dinulis sama SEO. Jadi aku coba nawarin jasa jadi penulis SEO lepasan. Sampai terkumpul beberapa portofolio dari karya-karyaku tadi itu sih, dari penulis lepas. Jadi ya jangan remehkan freelance sih, jangan remehkan kerjaan freelance dari blog. Nah ini contohnya blog yang menawarkan freelance. Terus yang berikutnya itu berjualan produk atau jasa. Pas blog kita udah banyak yang sukses tuh, ibaratnya kayak kita sukses, itu boleh tuh kita juga kayak melebarkan sayap dalam tanda kutip buat punya produk atau jasa yang kita jual. Contohnya itu kalau nggak salah ingat itu ada blogger namanya itu Lizzy Para. Jadi beliau itu awalnya kayak punya blog. Nah, blognya itu mengulas tentang kayak apa ya? Aku lupa, sepertinya sih tentang beauty gitu, tentang make up gitu kayaknya. Nah, setelah blognya itu udah gede, udah benar-benar gede itu, dia berkesempatan mendirikan sebuah brand kosmetik. Namanya itu BLP apa ya, by Lizzy Para. Nah, berhubung
berhubung Mbak Lisi Para itu udah punya banyak audiens, udah punya banyak pengunjung blog, udah punya fans lah ibaratnya, akhirnya pas dia jualan itu otomatis jualannya laris dong ya, sampai sekarang malah semakin berkembang gitu. Tipsnya kurang lebih kayak gini. Iya, yang berikutnya itu ada contoh yang tadi itu, yang berjualan produk atau jasa dari blog. Yang berikutnya itu optimasi. Optimasi itu ada kurang lebih 3, teman-teman. Yang pertama itu sebenarnya itu teman-teman kan optimasi kecepatan itu akan lebih pas kalau teman-teman itu juga ikut event Niaga Hoster yang audit your site. Nah, nanti blognya teman-teman itu bisa diterawang nih, kurang-kurangnya itu sekiranya di bagian mana. Apa kurang cepat, atau tampilannya berantakan, atau apa gitu-gitu. Nah, kalau teman-teman mau ikut, itu bisa cek di sosial medianya Niaga Hoster. Di Instagram kalau nggak salah itu udah ada informasinya. Nanti teman-teman bisa cek aja. Tapi mungkin aku mau jelasin sekilas dulu kali ya, yang optimasi kecepatan. Nah, mengoptimasi kecepatan itu teman-teman bisa cek dari beberapa tools. Kalau saran aku pribadi sih pakai Google PageSpeed Insight. Nanti di Google PageSpeed Insight itu teman-teman tinggal masukin domain, nama URL blognya, nanti cek analisis. Nah, nanti Google bakal kayak ngasih skor gitu buat blognya teman-teman. Usahain skornya itu paling nggak 90 lah ya. Nah, kalau ternyata nggak dapat segitu gimana? Nanti bisa teman-teman optimasi dulu. Nanti kalau optimasi itu kalau nggak salah udah ada artikelnya dibahas lengkap di blognya Gauser. Nanti kalau di kolom komentar aku bakal ngasih linknya ke situ. Nah, ini ada beberapa sih yang bisa teman-teman lakuin buat mengoptimasi kecepatan. Seperti pakai hosting dengan fitur bawaan yang oke, terus mengoptimasi gambar biar nggak terlalu gede, terus menghapus plugin-plugin yang nggak kepake, terus pakai embed video, maksudnya kayak video yang ada di YouTube kita link aja daripada video itu diupload di WordPress-nya langsung, sama beberapa lainnya. Terus yang kedua itu optimasi SEO, ini aku skip dulu ya, aku mau membahas yang tentang optimasi keamanan. Yang pertama sih seperti yang udah aku jelasin, itu pastiin blognya teman-teman itu udah pakai SSL. Mau pakai yang gratisan, mau pakai yang berbayar, itu terserah, nggak masalah. Yang penting ada icon gembok di blognya teman-teman. Terus sebenarnya kalau tips mengamankan website, tips mengoptimasi kecepatan itu sebenarnya udah dibahas secara lengkap di blognya Niaga Hoster. Nanti aku link juga deh di kolom komentar. Nah, ini ada beberapa sih, pakai SSL, pakai WordPress dan plugin versi terbaru, pakai username dan password yang sulit ditebak. Intinya nanti lebih jelasnya bakal ada di blognya Niaga Hoster. Nanti aku link aja. Nah, balik lagi ke optimasi SEO. Ini tuh sebenarnya apa ya, kayak lebih memperkaya pengetahuan aja buat teman-teman. Itu sebenarnya teman-teman bisa join eventnya Niaga Hoster juga yang namanya itu WP Pro Course atau WordPress Pro Course. Nanti teman-teman itu bisa cek di sosial medianya Niaga Hoster, itu sepertinya infonya itu udah publish. Tapi mungkin aku bisa ngasih bocoran dikit, optimasi SEO itu ibaratnya kayak langkah-langkah yang bisa bikin blog kita itu ngeranking di mesin pencari, seperti yang udah aku jelasin di awal-awal tadi. Nah, optimasi SEO itu ada 3, teman-teman. Yang pertama itu optimasi on page, yaitu optimasi dari segi konten-kontennya sendiri. Yang kedua itu optimasi off page, yaitu optimasi dari luar kontennya. Misalnya kayak rajin-rajin promoin konten blog kita atau artikel blog kita itu di grup, di sosial media, kayak gitu-gitu. Yang ketiga itu technical itu sebenarnya ya kayak mengoptimasi kecepatan sama keamanan yang tadi itu. Mungkin nanti selengkapnya tentang SEO bakal aku kasih link aja di link menuju blognya Niaga Hoster, terutama mungkin bagi teman-teman yang masih awam tentang SEO. Tapi mungkin saran dari aku ya tetap kalau bisa sih join eventnya Niaga Hoster yang WordPress Pro Course itu, karena bakal dibahas secara detail yang tentang SEO itu kayak gimana. Dan nah, ini ada beberapa referensi
referensi atau panduan beberapa hal yang bisa teman-teman baca, bisa langsung kunjungi blognya Niaga Hoster atau halaman e-booknya Niaga Hoster aja. Sebenarnya sih masih banyak banget tips tentang blogging dan SEO dan tentang mempercepat blog dan macam-macam. Tapi mungkin kalau ditulis semua ya kayaknya nggak cukup sih. Mungkin teman-teman bisa cek sendiri aja di blognya Niaga Hoster, sama jangan lupa subscribe juga ya.